Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi ya guys ya. Ini masih belum kelar, masih belum selesai soal ijazah Pak Jokowi dan beberapa kasus-kasus lain ya guys ya. Soal politik ini ya guys ya. Sebenarnya gue agak-agak capek banget ya guys ya. Hampir setiap hari ada aja kasus baru, ada aja yang diberitakan soal politik kita ini ya guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Babak baru dalam polemik ijazah palsu. Ijazah lagi guys ya. Babak baru nih guys ya. Kita tahu kemarin Pak Jokowi sudah melaporkan beberapa orang yang menuduh Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu ya guys ya. Ini sekarang ada babak baru lagi nih guys ya. Masih belum kelar nih. Kita tunggu aja dan kita pokoknya ikutin aja nih kasus ini ya guys ya. Pak Presiden Prabowo segeralah turunkan ahli sains dan teknologi dari Kemdiktistek ya guys ya, yang levelnya di atas UGM Yogyakarta untuk menyudahi masalah ijazah ini. Apapun resiko politiknya harus dihadapi. Nah, itu ya guys ya, malu sama dunia, Pak. Kita lihat dulu ini guys ya, cuplikan di mana ada beberapa polemik dari ijazah ya guys ya, dari yang terbaru nih guys. Kita lihat nih guys ya. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution yang catatannya terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, sebenarnya ini gampang untuk disudahi oleh Pak Prabowo Subianto. Terjunkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, karena itu otoritasnya di atas dari UGM. Ya. Siapa bilang UGM di bawah-bawah? UGM nggak salah, nggak pernah salah. Itu terbukti tadi malam memalsukan dokumen loh. Satu nama dosen bisa dua tanda tangan berbeda, gitu loh. Oleh karena itu, ya, dari latar belakang bahwa banyak juga perguruan tinggi yang memperjualbelikan ijazah, ya, kenapa enggak UGM? Mereka bukan malaikat, gitu loh. Oleh karena itu, turunlah Pak Prabowo, terjunkan menteri Anda yang profesor apa itu dari ITB, nanoteknologi, ya, terjunkan ahli-ahli ke UGM untuk memeriksa langsung itu, ya. Dan kita siap ikut ya Bang Desmond ya? Iya gitu loh, itu loh baru turjunkan Pak Prabowo. Sudahi ini, apapun resiko politik ya Anda harus hadapi. Ya memang begitu ya guys ya. Kita juga pengen buru-buru kelar nih, pengen buru-buru sudahi kasus ijazah ini gitu guys ya. Karena sudah berlarut-larut juga soal ijazah ini, masih belum selesai ya kan guys. Dan tapi ya sampai sekarang masih belum terbuka nih ya, belum kebongkar lah ibaratnya begitu. Tetap aja kita ngebahas soal ijazah hari demi hari, ijazah, ijazah, ijazah terus ya guys ya. Makanya sekarang ada beberapa elemen masyarakat ya, ini juga Pak Rismon, tamatan dari UGM ya, meminta untuk presiden juga, Presiden Pak Prabowo untuk turun tangan menyelesaikan kasus ijazah Pak Jokowi ini. Begitu kira-kira. Jadi menurut kalian gimana guys? Silahkan komen di kolom komentar guys ya. Lanjut, hanya di era Jokowi, Prabowo dan PDIP Perjuangan, ormas-ormas berpakaian ala tentara bermunculan. Jangankan mantan jenderal, rakyat pun terasa tak nyaman. Tak salah Pak Sutioso mengkritik kebijakan pejabat-pejabat publik era Jokowi ya, termasuk DPR RI. Ini kita lihat cuplikannya guys ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Lebih tentara daripada tentara tuh guys. Lu bayangin guys ya. Ya memang lagi viral juga nih soal ormas ya guys ya. Bahkan ada mantan purnawirawan jenderal Pak Gatot ya guys ya. Keras banget guys ya untuk menyampaikan kepada Hercules tentunya ya guys ya, yaitu ormas ada masalah sedikit ya. Nanti kita bacain aja beritanya guys ya. Saya Lanjut ingin lagi. cerita TNI saja begitu ya, Tiara ya, Bang Yos? bagaimana. Iya, dan pasukan khusus misalnya ya,
bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, ke Nusa Kambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan kata itu supaya diatur ya, yang jangan itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Dan begini Tiara ya, kita gunakan logika ya. Organisasi apapun itu termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam. Nah, jadi begitu kira-kira guys. Ini nggak full. Kalau kalian pengen cari fullnya silakan di YouTube ya guys ya. Tapi intinya adalah ya sekarang ormas sudah merajalela ya guys ya. Bahkan banyak banget ya debat dari Gubernur Jawa Barat ya. Bahkan purnawirawan TNI yang benar-benar senior pun ditantang gitu guys ya. Sampai dibilang bau-bau tanah guys. Ini benar-benar keterlaluan sih menurut gue ya guys ya. Jadi menurut kalian gimana? Silakan aja komen di kolom komentar guys ya. Lanjut, warga Jabar ditantang. Preman berbaju ormas, kata Pak Gatot. Ini guys ya, Pak Hercules nih guys ya. Kita lihat nih guys. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Pasti banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sepantas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertarungan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah puluhan tahun. Anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu. Dukung Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya bapak kita, Bapak Presiden kita, Pak Prabowo. Ya, begitu guys, tanggapan dari Pak Hercules. Jadi gimana tanggapan kalian mengenai Pak Hercules yang mungkin bakal datengin anak buahnya ke Gedung Sate atau enggaknya? Tapi intinya di sini gue juga nggak paham masalahnya Pak Hercules dengan Pak Deddy Mulyadi ini apa ya. Kalau kalian tahu silahkan komen di kolom komentar guys ya. Lanjut, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio ngamuk ke preman Hercules. Nih ya guys ya, kita lihat cuplikan ini semakin seru banget nih guys ya. Mengenai TNI Purnawirawan ya guys ya, ataupun Purnawirawan TNI sama beberapa ormas ya, yang agak sedikit mengganggu mungkin ya di negara ini. Agak sedikit ini oknum-oknum mungkin ya, nggak semua ormas seperti itu ya guys ya. Jadi kita lihat cuplikannya guys ya. Ingat, kau dulu TBU, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah puluhan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan. Kau itu preman. Di Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh GRIP, pertama mencintai dulu GRIP, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat bukan GRIP. Preman itu. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobilnya negara, mobilnya dibakar lagi. Waduh, mobilnya dibakar di Depok ya guys. Ini bahkan gua nggak tahu nih beritanya, gua ketinggalan nih guys ya. Mobilnya dibakar, mobil polisi sama oknum ormas ya, diduga anggota GRIP ya guys ya. Tapi nggak tahu nih detail. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Betul. Kayaknya ke preman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia.
Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, kok mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau tanah lagi. Saya juga bau tanah. Ngeri banget nih. Kayak ini gimana nih guys ya? Ini antara memang agak heran juga sih guys ya. Ada sih di cuplikan kalau misalnya Pak Hercules itu nih, gue bingung nih manggilnya Pak Hercules atau siapa ya guys ya. Jadi dia ngomong Pak Sutioso itu bau tanah ya guys ya. Aduh, ngeri sedep ini ngebahas ini guys ya. Ini ada videonya, kalian kalau pengen cari silakan di TikTok pasti ada tuh guys ya. Jadi memang benar-benar kelewatan sih. Ini menurut kita juga semuanya pasti kelewatan banget ini. Udah ngomong kayak gini ya guys ya. Makanya Pak Gatot selaku mantan jenderal juga ya guys ya, ngomong seperti ini ya guys ya. Wajar gitu guys, karena beliau juga anggota TNI gitu guys ya. Yang sopan bicara. Para Purnawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan yang 8 itu kan mendukung, kecuali IKN. Dan memberikan masukan-masukan yang konkret berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena purnawiran itu, Hercules tahu, purnawiran yang di situ bicara itu, mereka adalah orang-orang gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Gini ngeri banget nih guys ya. Ini kalau kalian pengen nonton fullnya ada di YouTube guys. Ini udah viral juga ya kan. Jadi kalian silakan nonton fullnya ya di YouTube. Ini semakin panas juga antara Ormas dengan TNI Purnawirawan ya guys ya. Tapi yang jelas memang cuplikan ataupun statement dari Pak Hercules ya guys ya agak kurang enak didengar gitu guys ya. Bahkan ini yang di omongin sama dia itu senior TNI, mantan jenderal ya guys ya. Ini mantan Kopassus gitu, bisa-bisa dia ngomong kayak gitu, yang basically kalau kita lihat Hercules ini adalah ya preman yang dibilang sama Pak Gatot ini ya guys ya. Jadi begitulah kira-kira ya guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Pokoknya kita nantikan berita terkini, ini semakin seru ya politik Indonesia ini ya guys ya. Pokoknya kita nantikan aja dan tunggu video selanjutnya. Dan gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.